Hai semua, izin memperkenalkan diri. Nama Niken Mega Pramesti dengan NPM 221302014 dari Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini saya akan membuat video resume mengenai PKKMB yang saya lakukan pada tanggal 15 Agustus sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022. PKKMB yang dilaksanakan pada tanggal 15 yaitu PKKMB Universitas. Materi pertama yaitu peran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital yang disampaikan oleh Bapak Yusriandi YSI M.Medcom. 1. Undang-Undang ITE terkait pasal 27. Pasal 27 ayat 1 memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pasal 27 ayat 2 memiliki muatan perjudian. Pasal 27 ayat 3 memiliki muatan pencemaran nama baik. Pasal 27 ayat 4 memiliki muatan pemerasan atau pengancaman. B. Hukum pelanggaran ITE terkait ancaman 5 tahun penjara pelanggaran kesiswaan karena menyebarluaskan hak privasi seseorang yang bisa menyebabkan mental down, takut keluar rumah, dan malu. Contoh pelanggaran umum di dunia maya: 1. Pornografi, 2. Penipuan online, 3. Pencemaran nama baik, 4. Penipuan kartu kredit, dan 5. Illegal akses. 3. Tips and trik agar terhindar dari jeratan hukum UU ITE. 1. Menyaring konten sebelum disaring ke publik melalui medsos. 2. Lakukan pengecekan dengan teliti sebelum melakukan transaksi di medsos. 3. Tulisan yang dibuat harus berdasarkan fakta dan data. 4. Jangan hanya sekedar mengkritik, berikan juga solusinya. 5. Jangan ragu meminta maaf. 6. Laporkan jika kamu korban kejahatan. Materi kedua yaitu pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan atau bullying yang disampaikan oleh Dr. Susetia Herawati STMSI. 1. Pengertian bullying dan penjelasannya. Bullying adalah satu tindakan fisik maupun non-fisik yang melukai diri kita. Ini terjadi di lembaga pendidikan, lingkungan, media sosial, masyarakat, dan keluarga. 2. Tujuan pengembangan karakter mahasiswa, yaitu menciptakan mahasiswa berkarakter dan berinovasi untuk kampus merdeka belajar. Tentu ini semua ada hubungannya. Seseorang bisa memiliki inovasi karena dia memiliki kreativitas, dia juga memiliki karakter yang baik untuk bisa melakukan sebuah inovasi. 3. Tanggung jawab generasi muda, yaitu 1. Mempertahankan dan memelihara kesatuan bangsa. 2. Mengembangkan kepribadian yang sehat dan tangguh, berkemampuan berpikir analitis dan sintetis, berilmu tinggi dan berketerampilan, serta berpolar Pancasila dan berbudi luhur. 3. Meningkatkan partisipasi dalam pengembangan politik, ekonomi, dan sosial. 4. Memelihara dan mengembangkan demokrasi Pancasila serta menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi warga negara. 5. Mengembangkan nilai-nilai budaya yang luhur yang relevan guna mendorong dan menampung perubahan. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama yang disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj MA. 1. Mahasiswa bila dilihat dalam pandangan Islam. Seorang pemuda atau pemudi yang penuh dengan antusias dan semangat dalam kebangkitan Islam yang dicirikan seperti dakwah kampus. Perbedaan masyarakat Arab dan masyarakat Nusantara yaitu masyarakat Arab tidak mempunyai infrastruktur sosial dan tidak ada struktur sosial yang jelas, sedangkan masyarakat Nusantara banyak mempunyai ormas. Hari kedua PKKMB Universitas yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2022. Materi yang pertama yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang disampaikan oleh Profesor Dr. Heriadi SHMS. Pilar visi: 1. Pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Pembangunan ekonomi berkelanjutan. 3. Pemerataan pembangunan. 4. Pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan. 2. Tantangan: 1. Literasi data. 2. Globalisasi. 3. Bonus demografi. 3. Indikator profil belajar Pancasila. 1. Bernalar kritis atau kemampuan kognitif. 2. Kemandirian atau independen mencari. 3. Kreatif atau inovasi cinta seni budaya. 4. Gotong royong atau soft skill utama tim. 5. Kebinekaan global atau cinta keberagaman budaya dan ras di negara dan dunia. 6. Berakhlak mulia atau moralitas spiritual dan etika. Yang selanjutnya dasar hukum MBKM. 1. Pembukaan prodi baru. 2. Perguruan tinggi negeri badan hukum. 3. Sistem akreditasi perguruan tinggi. 4. Hak belajar 3 semester di luar prodi. Selanjutnya tujuan: 1. Mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel. 2. Menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengengkang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Dan yang terakhir, hak mahasiswa. 1. Hak mahasiswa belajar di luar prodi dalam suatu perguruan tinggi. 2. Hak mahasiswa belajar di luar prodi di perguruan tinggi lain atau di lembaga non-PT. Materi yang selanjutnya yaitu kesadaran lingkungan hidup dan manajemen resiko dan kampus sehat yang disampaikan oleh Profesor Dr. Asep Sukohar MKes SPKKLP. 1. Permasalahan lingkungan hidup, lingkungan alam, sumber daya lahan, air, hutan, keanekaragaman hayati, eksploitasi pesisir dan lautan, pencemaran air, udara, dan tanah. Selanjutnya lingkungan buatan, kurangnya ruang terbuka hijau, pemukiman kumuh, penumpukan sampah. Dan yang terakhir lingkungan sosial, perubahan masyarakat agraris ke modern, perubahan gotong royong, keanekaragaman kelompok, dan kontrol sosial. Upaya kampus sehat yaitu 1. Zero tolerance areas atau kawasan dilarang merokok, dilarang menggunakan obat terlarang, dilarang berjudi, bullying, seks harassment. 2. Parkiran terpadu dan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor. 3. Pengelolaan sampah TPST. 4. Pengelolaan sumber air. Dan 5. Arboretum dan anggrek.
3. Perlu manajemen risiko. 1. Terjadinya perubahan lingkungan. 2. Meningkatkan permintaan good governance organisasi, contoh CSR atau Corporate Social Responsibility. Materi selanjutnya yaitu etika dan norma kehidupan kampus yang disampaikan oleh Profesor Dr. Yulianto MSc. 1. Tujuan kuliah selain mengejar IPK, yaitu 1. Mengembangkan kemampuan berorganisasi, 2. Kemampuan memimpin yang baik, 3. Mampu mengatur teman dengan baik, 4. Bisa mengeluarkan pendapat di depan umum. 2. 4 karakter mahasiswa. 1. Tipe study oriented atau terlalu fokus dalam hal belajar dan kesulitan bersosialisasi. 2. Tipe organization oriented atau terlalu sibuk dalam organisasi kampus, kurang fokus pada tujuan berkuliah. 3. Tipe study and organization oriented atau seimbang antara belajar dan berorganisasi. Dan keempat, tipe yang hanya suka bermain atau mengabaikan tugas dan berorganisasi. Yang selanjutnya 10 karakter yang harus dimiliki mahasiswa ideal. 1. Rajin belajar, 2. Orientasi yang jelas, 3. Bermanfaat bagi orang lain, 4. Bisa menyesuaikan diri, 5. Peduli terhadap lingkungan, 6. Kreatif, 7. Inovatif, 8. Disiplin, 9. Memiliki cita-cita yang tinggi, dan 10. Rendah hati. Materi pertama disampaikan oleh Profesor Dr. Patuan Raja MPD dengan tema pembelajaran di perguruan tinggi di era teknologi dan plagiarisme. 1. Bagaimana kita menyikapi dosen? Dosen menganggap bahwa siswa itu sangat mandiri. Proses pembelajaran di universitas dan SMA itu sangat berbeda. Kehidupan kampus tidak hanya akademik, tetapi organisasi juga penting. 2. Bagaimana melaksanakan sesuatu demi mencapai tujuan? Jadi, organisasi sangat penting untuk diimbangi dan dioptimalkan. Lembaga kemahasiswaan sebagai wadah untuk pengembangan karakter mahasiswa. 3. Terkait plagiarisme. Plagiarisme adalah sama seperti pencurian. Ketika kita melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, dan kita menulis dan mengambil isi kalimat itu dari orang lain atau makalah orang lain, berarti sama-sama saja menjiplak atau mencuri dari hasil orang lain tersebut. Materi yang selanjutnya disampaikan oleh Dr. Iswandi MPD dengan tema Sistem Perkuliahan dan Bimbingan Akademik dan Kerjasama. 1. Sistem kredit semester atau SKS, yaitu takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. 2. Tujuan SKS. 1. Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang singkat. 2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Selanjutnya, beban studi. 1. Besarnya beban studi pada semester pertama untuk maba ditentukan sama setiap mahasiswa. Kemudian dengan IP yang dicapai pada semester tersebut, diperhitungkan beban studi pada semester berikutnya. 2. Paling lama 7 tahun akademik untuk program sarjana, program diploma 4 atau sarjana terapan dengan beban pelajar mahasiswa paling sedikit 144 SKS per Mendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 17 ayat 1D. Materi yang ketiga disampaikan oleh Dr. Ade Supriyadi MPD dengan tema fasilitas untuk perkuliahan dan mahasiswa. Fasilitas yang ada di FKIP yaitu 1. Gedung dekanat, gedung perkuliahan, gedung aula, gedung pasca sarjana, gedung perpustakaan, gedung sanggar pertunjukan, gedung laboratorium terpadu, kampus B Metro Universitas Lampung, rusunawa, lapangan sepak bola, kolam renang, musola, kantin, dan parkiran. Sekian video resume dari saya. Jika ada kata yang salah atau penulisan yang salah, saya mohon maaf dan terima kasih.